A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Ayyuhal ikhwah, insyaallah ini pertemuan ketiga. Kita akan masuk ke Al-Qanun Ats-Tsani, undang-undang yang nomor 2 dari kitab Qawaninu Al-Baitil Muslim karangan Syekh Al-Allamah Said Hawa rahimahullahu ta'ala. Al-Qanunu Tsani fit tartibi wa husnil hindami wal hayati. Undang-undang yang nomor 2 itu berkenaan dengan tartib. Tartib itu artinya kerapian. Wa husnil hindami. Wa husnil hindam, kemarin kita sudah bahas ya, apa arti kata hindam. Yani hindam itu adalah kerapian dalam berpakaian, dalam bercelana, dalam memakai sarung, memakai peci, ya, itu namanya kerapian hindam, hindamun. Fit tartibi wa husnil hindami wal hay'ah. Hay'ah itu bisa dikatakan dalam bergaya atau dalam berpenampilan, sepertinya lebih cocok. Di pertemuan yang pertama kemarin, konun yang pertama, kita membahas tentang kebersihan dan kesucian rumah dan anggota rumah. Sekarang adalah kerapian. Nah, kerapian ini lebih kepada kita sebagai pribadi dalam berpakaian, dalam berpenampilan, itu dibahas di bab ini. Atau kerapian rumah, ya, spray, gorden, taplak meja, piring, gelas, dan sebagainya. Baik. Seperti biasanya, Syekh Said Hawa memulai dengan dalil, baik itu dari Quran ataupun dari hadis, yang menjadi asas atau fondasi yang beliau pakai untuk menjabarkan tentang bab ini atau undang-undang ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum hatta takunu ka'annakum syammatun fi a'yunin nasi fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa lat tafahhusha. Ini hadis sahih. Ada di Sunan Abu Daud, haditsun hasan. Rasulullah bersabda, dan sabda Rasulullah ini momennya adalah ketika para sahabat pulang dari sebuah peperangan, di mana nanti sahabat akan kembali ke Madinah bertemu dengan istri-istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, ahlul bait mereka. Apa kata Rasulullah? Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Antum itu nanti akan balik ke Madinah, akan ketemu saudara kalian. Fa aslihu rihalakum. Maka rapikanlah kendaraan kalian, wa ahsinu libasakum, dan perbaikilah pakaian kalian, hatta takunu ka'annakum syamatun, sehingga kalian itu seperti apa? Seperti andeng-andeng fi ayuninas. Syamah itu sebenarnya maksud itu seperti kalau ada orang, ya, laki-laki atau perempuan, ketika ada tai lalat di tempat yang tepat itu kan menjadi ganteng atau cantik, ya. Nah, maksudnya agar antum jadi orang yang ganteng atau juga orang yang rapi, orang yang menarik, orang yang sopan, orang yang penampilannya bagus ketika nanti bertemu dengan keluarga kalian. Ya. Kenapa? Fa innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafahush. Al-fuhsya dan tafahush ada dua, ya. Al-fuhsyu itu diartikan, ya. Al-fuhsyu itu maksudnya adalah yang penampilannya tuh compang-camping atau kotor, ya, ya.
Kalau at-tafahus itu sengaja mencumpang-campingkan dirinya, ya, biar dianggap zuhud atau dianggap sufi, ya, menyengajakan diri seperti itu tafahus, sehingga keluarganya, anaknya, istrinya ataupun suaminya ketika melihat itu tidak tertarik atau bahkan jijik, ya, itu tidak boleh. Innallaha la yuhibbul fuhsya wa la yuhibbul at-tafahusya. Itu tidak disukai Allah. Jadi berbeda ya, kalau memang orang keadaannya tidak mampu dan memang seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia bisa rapi, bisa bersih, kemudian dia menyengajakan diri untuk tidak rapi, itu tidak boleh, tidak dicintai sama Allah. Itu tafahus. Tafahus itu ada unsur kesengajaan. Kemudian Syekh Said Hawa mengatakan, lahid qaulahu alaihi salatu wassalam, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fi ayunin nas. Fa islahur rahli. Rahli itu zaman dulu kendaraan seperti kuda dan unta. Yuqabilu fi asrina islahas sayyarah. Ketika itu Rasulullah menyuruh agar para sahabat merapikan kendaraan unta kudanya sebelum masuk ke tempat tinggal mereka. Zaman sekarang adalah merapikan apa? Merapikan mobil kita. Atau apa? Merapikan rumah kita. Wahiyya baitul insani al-kharijiyu. Kendaraan itu adalah rumah, tapi rumah yang di luar. Rumah hakiki itu rumah yang tempati, rumah luar itu kendaraan. Jadi syariat juga memerintahkan kita untuk merapikan kendaraan kita, membersihkan kendaraan kita. Wa islahul libasi yadkhulu fihi ma yuhsinu mangdaral insani lil akharin. Rasulullah mengatakan, perbaikilah pakaian kalian. Masuk di dalam perintah memperbaiki pakaian adalah segala bentuk yang membuat kita itu enak dipandang. Artinya rapi, sopan. Nah itu masuk ke dalam perintah hadis asli ahsinu libasakum. Seperti itu. Hadza adabul muslim ma'a rahimihi wa ikhwanihi wa huwa adabuhu dakhila baitihi. Baju yang rapi, penampilan yang baik itu adalah adab seorang muslim kepada anggota keluarganya, saudara-saudaranya di dalam rumahnya. Jadi di dalam rumahnya pun Islam menyuruh kita agar rapi. Suami rapi di depan istri, istri rapi di depan suami, anak rapi depan orang tuanya, orang tua rapi depan anaknya. Sampai di depan rumah. Faman dakhala baitaka la yambagi an yaqa basaruhu ala syai'in mustangkarin, sesuatu yang tidak enak dipandang, wala mustakbahin, yang jelek. Jangan sampai ada orang masuk rumah kita kemudian melihat sesuatu yang tidak enak dipandang. Berkata Imam Syekh Said Hawa, wa hadza yaqtadi tartiban wa tajmilan wa husna hindamin. Maka harus ada rapi-rapi, harus ada tajmil, yaitu tajmil itu bisa dikatakan memperbaiki penampilan, husna hindamin, ya, pakaiannya yang baik. Wa yambaghi an yakuna hadza adaba ahlil baiti jami'an, dan ini hendaknya menjadi adab setiap rumah keluarga muslim. Fal mar'atu amama zaujiha wa amama auladiha yanbaghi an takuna qudwatan. Seorang ibu, seorang istri depan suami dan anaknya harus menjadi panutan dalam hal berpakaian. Wa kadzalika rajul, demikian juga ayah dan suami harus jadi panutan dalam berpakaian. Kadzalika rajulu binisbati li ahli baitihi. Wa kadzalika sukanul baiti yambaghi an yu'addabu ala dzalik illa li'aridin au amal. Nah, ini pengecualian. Kecuali pas waktu kerja, waktu sakit, waktu kerja bakti, bersih-bersih, cuci-cuci, pel-pel, itu tidak apa-apa pakai pakaian sesuai dengan keadaannya. Fal muslimu yalbasu likulli halatin
labusaha. Seorang muslim itu hendaknya memperhatikan di keadaan tertentu pakaian yang sesuai dengannya. Labus itu adalah pakaian. Nah, kemudian Syekh mencontohkan dengan keadaan beberapa gurunya Syekh. Laqad i'tadna min ba'di suyukhina sawa'un ji'nahum fi lailin aw naharin an yakunu ala ahsani hayatin. Kita terbiasa melihat guru-guru kami, kata Syekh Said Hawa, baik kami datangi guru kami di waktu malam atau di waktu siang, mereka tetap dalam penampilan yang bagus. Wa an yakuna kullu syai'in 'indahum murattaba, dan hendaknya segala sesuatu di rumah itu rapi. Fahum kal jundi fi husni tartibihi wa fi isti'dadihi daimi lil qiyami bil wajib. Seperti tentara, suatu siap dalam keadaan rapi menyambut kewajiban atau aktivitas yang akan datang. Wa qad i'tada katsiruna minan nasil fawda fi hayatihim wa adama al-mubalati fi madahirihim. Tapi ada juga banyak orang itu yang fawda. Fawda itu artinya berantakan. Adamal mubalat itu masa bodoh dengan penampilannya. Ini menyelisihi adab-adab Islami. Karena hadisnya tadi fa'ahsinu thiyabak libasakum fa'aslihu rihalakum. Ya, jadi masa bodoh itu dalam penampilan tidak Islami. Contohnya tajidut tawilata bi ghairi nidham, mejanya berantakan bi ghairi nidham. Wal maktabata bi ghairi nidham, wal libasa muba'tharon, pakaian berantakan, aw laisa fi mahallihil muta'arafi alaih, wa taqaul ainu hahuna ala fawdha wa hahuna ala mangdarin ghairi murihin. Mata melihat sini, mata melihat sana, pemandangannya enggak ada yang enak dilihat. Wa tajidu ahyanan imra'atan tabqa fi libasi naumiha ba'dal istiqat. Ada perempuan tetap pakai pakaian tidur padahal udah bangun, terus beraktivitas dengan pakaian tidur. Wa tajidu tiflan fi fawdahu wa fi awsakhihi. Anak-anak masih kotor, dibiarkan saja tidur dalam keadaan kotor, bangun kotor. Wa kullu dzalika yatanafa ma'al adabi. Semua itu berselisih atau berseberangan dengan nilai-nilai adab Islam. Kemudian ini contoh yang luar biasa bagus dari Rasulullah yang dinukil oleh Syekh Said Hawa. Beliau berkata seperti ini. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadzifu Usamah wa huwa tiflun li annahu ra'ahu ala ghairi nadhafah. Coba lihat Rasulullah. Beliau membersihkan Sayyidina Usamah bin Zaid ketika masih anak-anak karena melihat Usamah kotor. Wa hadhi Aisyah, dan ini Ummul Mukminin Aisyah. Tansahul mar'ah, dia menasihati seorang perempuan bi antuh sinamang doroha, agar memperbaiki penampilannya fi aini zaujiha, di depan suaminya. Wa hadza Ibnu Abbas, dan yang lain Sayyidina Ibnu Abbas, ya'murur rajulu, menyuruh seorang suami an yatazayyana, agar berpenampilan yang bagus li zaujatihi, kepada istrinya, kama tatazayyanu, sebagaimana berpenampilan bagus siapa almar'atu, seorang istri, li zaujiha, kepada suaminya. Ini contoh sebagian. Rasulullah membersihkan Usamah, Aisyah menyuruh perempuan untuk memperbaiki penampilannya depan suami, Ibnu Abbas menyuruh laki-laki untuk memperbaiki penampilan depan istri. Ini menunjukkan kebersihan itu adalah nilai Islam, disyariatkan, diperintahkan. Tidak hanya adat uruf ataupun adat setempat, tidak. Ini ada perintahnya, ini berpahala, ini mengandung pahala, mengandung nilai pahala, mengandung kebaikan di akhirat. Kalau kita niatnya lebih besar lagi, kalau ikhlas akan diterima Allah, jadi bekal masuk surga. Wabil jumlah, fa inna adabar rajuli fi baitihi wa khariji baitihi husnul tartib wa husnul hindam illa li'arid. Maka adab seorang laki-laki di rumah ataupun di luar rumah adalah rapi dan penampilannya baik, kecuali dalam keadaan
tertentu. Wa min ajli husni tartib wa husnil hindam dakhilal bait falyulahid ahlul baitil muslimu atau falyulahid ahlul baiti al muslimi mayali. Beliau menyebutkan beberapa poin. Nah, di sini ada 5 poin yang meringkas tentang adab-adab kerapian anggota keluarga atau kerapian rumah. Yang pertama, an yakuna kullu syai'in fil baiti murattaban. Barang-barang di rumah itu rapi. Wa an yurattiba kulli syai'in ba'da naumin. Setelah tidur itu waktu untuk rapi-rapi. Au amalin, atau setelah ada agenda acara itu langsung rapi-rapi. Wa an yakuna likulli syai'in mahalluhu al khassu bihi. Setiap barang itu punya tempatnya khusus. Wa idastamala innahu yurja'u ila mahallihi ba'dal istimal. Setelah memakai barang tertentu, dia kembalikan barang tersebut. Setelah dipakai lagi. Setelah dipakai, dia kembalikan barang tersebut di tempatnya. Kemudian yang kedua, an ya'tada kullu fardin fil baiti alla yub'thira aghradahu wa an yad'a kulla ghardin min aghradihi al-khassati fil mahallil mu'tad. Jangan dibiasakan memberantakkan alat-alat rumah. Wa an tu'ta kullu ghurfatin haqqaha fi tartib bima yunasibu halaha sawa'un fi dzalika ghurfatul duyuf au ghurfatun naumi au al-maktabah au al-madbakh. Harus memperhatikan rapi di ruang tamu, rapi di kamar tidur, rapi di tempat perpustakaan, rapi di dapur. Yang keempat, an yakuna kullu ma'ala tawilati min kutubin awraqin aw ghairiha murataban. Di atas meja, buku kertas itu harus rapi. Yang kelima, an yusari'a ahlul baiti ba'dal istiqadi minan naumi ila libasihimul mu'tadi wa an yurattiba amral auladi bima yu'awiduhu mutartiba wa husnal hindam wa husnal hay'ah. Anggota rumah yang sudah dewasa setelah tidur agar memakai pakaian yang setelah tidur. Jangan memakai pakaian tidur untuk aktivitasnya. Dan memperhatikan urusan anak-anak yang masih kecil di dalam rumah agar mereka terbiasa rapi, penampilannya baik, dan pakaiannya baik. Kemudian beliau tutup undang-undang ini dengan mengatakan walahid anna fuqaha al-muslimin lam yulu at-tartiba haqqahu fahasab bal a'tu at-tartiba mustahaqqahu famathalan yaj'aluna kutubal arabiyyah tahta kutubi ulumi syar'iyyah wa kutuba ulumi syar'iyyah tahta al-mushafi falayaktafuna bitartib bal yalhaduna haqqal asya' fi tartib. Coba lihat para fuqaha. Fuqaha itu tidak hanya memperhatikan tentang kerapian, bahkan lebih dari sekedar kerapian. Contohnya, buku Quran itu paling atas, bawah Quran itu baru ulum syariah, bawah ulum syariah ulum arabiyah. Tidak hanya memperhatikan kerapian, tapi memperhatikan lebih dari kerapian. Bagaimana nilai dari setiap barang itu ditartib. Jadi kerapian bahkan lebih dari rapi. Itu contoh kecil saja dari fuqaha. Wa minal muhim anna tadzakkara anna tartiba amra naumi daruriyun wa khassatan binisbati lis-shighari ma'a ma yatafiqu ma'al wajibati diniyati wa dunyawiyati wal qawaid as-sahihah wa yanbaghi an yura'a fi naumi at-tafriqu bainal auladi wa khassatan at-tafriqu bainadz dzukuri wal inas. Yang terakhir di bab kerapian beliau mengatakan merapikan waktu tidur itu hal yang sangat penting sekali. Wabil khusus anak kecil harus diberikan porsi tidur yang cukup, tentu di selain waktu yang di sana ada kewajiban agama seperti sholat atau kewajiban dunia seperti mereka harus olahraga atau harus belajar. Ya, jadi seperti itu. Dan anak-anak itu harus mulai dipisah tidurnya, tidak campur anak laki-laki dengan anak perempuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kurang lebih konun yang kedua. Semoga Allah berikan kita taufik dan kemudahan untuk membahas konun yang nomor 3. Insyaallah
di pertemuan yang keempat, ini pertemuan yang ketiga. Allah manfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.